Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Matladan. Kali ini saya akan membahas bab diferensial fungsi aljabar. Oke, jadi materinya di sini lebih spesifik lagi menentukan nilai maksimum atau nilai minimum suatu fungsi bagian yang pertama. Oke, untuk lebih jelasnya kita lihat beberapa teladan berikut ya. Oke. Teladan pertama ini kita ditanya nilai minimum dari fungsi fx ya berderajat 3. Oke, di sini walaupun pertanyaan nilai minimum bukan berarti kita harus menggambar grafiknya sampai mendapatkan titik yang paling rendah gitu ya atau nilai paling rendah. Nah, cukup kita manfaatkan turunan pertama ya. Kita gunakan uji turunan pertama. Oke. Jadi untuk mendapatkan nilai minimum atau nilai maksimum namanya nilai optimum. Langkah pertama adalah kita harus mencari turunan di mana nilai X ini berapa nilai X yang membuat F aksennya sama dengan 0. Gitu ya. Jadi langkah pertama kita cari turunan yang membuat F aksen sama dengan 0 gitu ya. X-nya berapa? Oke, ini kalau kita turunkan menjadi X pangkat 2 ditambah X minus 2 sama dengan 0. Nah, kalau kita perhatikan ya membuat F aksen 0 sama dengan sepertinya ada 2 ya. Oke, kita faktor terlebih dahulu. Kita faktor nih jadi X dengan X dikali min 2 dijumlahkan 1 ya gitu. Jadi X min 1 X plus 2. Nah, untuk menentukan yang mana yang membuat nilai minimum dan maksimum apakah dua-duanya atau salah satu atau tidak ada keduanya gitu ya, tidak dari keduanya. Caranya kita menggunakan uji turunan pertama. Ya, uji turunan pertama. Ini tanda F aksen gitu ya. Oke, jadi pembuat nolnya adalah 1 dan min 2. 1. Oke, kita cek tanda yang paling kanan ya. Nggak perlu kita masukkan angka, cukup kita lihat koefisien X-nya plus, di sini juga plus. Kalau kita kali plus kali plus plus. Berarti yang paling kanan adalah plus. Berarti yang kirinya minus, kanannya plus ya. Tandanya berubah-ubah karena tidak ada yang rangkap genap ya X sama dengan 1 dan X sama dengan min 2-nya. Oke. Tanda plus ini untuk F aksen berarti maknanya kurvanya tuh grafiknya naik gitu ya, grafiknya naik gitu ya. Habis itu dari min 2 sampai 1 grafiknya turun gitu ya. Kemudian naik lagi gitu. Gitu ya, naik lagi. Nah, dari sini kita bisa jelas ya kita tentukan di mana grafiknya nanti akan menjadi minimum. Minimum terjadi perubahan dari turun terus ke naik. Maka minimum terjadi ketika di X sama dengan 1. Nilai minimum ya, minimum pada X sama dengan 1. Maka Y-nya sama dengan kalau X ini ganti 1 ya, Fx-nya atau Y sama dengan 1/3 tambah 1/2 dikurang 2 plus 3 gitu ya. Nah, ini kalau kita jumlah jadi per 6 2 plus 3 ditambah 1 gitu ya. Jadi 5/6 tambah 1 jadi 11/6. Jadi nilai minimumnya sebesar 11/6. Oke ya, kalau nilai itu berarti bagian Y-nya. Jadi di sini kita pilih opsi yang B. Oke, kita lanjut ke teladan berikut. Oke, di teladan ini kita ditanya bukan nilai tapi titik. Ingat ya, beda antara nilai dengan titik. Kalau nilai itu hanya Y-nya saja. Ya, tapi kalau titik itu udah pasangan ya antara X dengan Y. Nilai balik maksimum pertanyaannya dari kurva Y sama dengan seperti X pangkat 3 min 2X kuadrat tambah 3X. Oke, kita langsung saja nilai maksimum atau minimum sama ya, makanya tuh ya aksen kita bikin 0 terlebih dahulu. Gitu ya. Nah, kalau kita turunkan jadi X pangkat 2 minus 4X tambah 3. Nah, ini sama dengan 0. Kita faktorkan. X dengan X. 2 bilangan dikali hasil 3 dijumlahkan min 4. Ya, tentunya min 3 dengan min 1. Nah, ada dua nilai X. Yang mana yang bikin dia maksimum? Apakah salah satu, kedua-duanya, atau tidak keduanya? Kita uji dengan turunan pertama. Ya, tanda ya aksen, tetap aksen sama aja ya. Jadi pembuat nol di sini 1 dan 3. Tanda paling kanan kita lihat di sini koefisien X positif, koefisien X positif. Kali positif sama dengan positif. Berarti di kirinya negatif, positif.
Nah, gitu ya. Grafiknya naik, kalau positif turun, naik. Nah, di sini jelas kelihatan bahwa maksimum terjadi di X sama dengan 1, dari naik ke turun. Nah, ini maksimum. Maksimum pada saat X sama dengan 1. Ya, jadi X yang sama dengan 1, berapa nilai Y-nya? Kita masukin di sini. Ganti X-nya sama dengan 1. Maka dapatlah Y sama dengan 1/3 minus 2 tambah 3. Jadi Y sama dengan 1/3 ditambah 1 berarti ya. Min 2 tambah 3. Jadi sama dengan 4/3. Nah, gitu. Sehingga titik, nah kalau tadi kan nilai ya, kalau nilai itu Y-nya aja cukup. Nah, ini nilai maksimum. Kalau titik maksimum itu terjadi pada titik X-nya 1, Y-nya 4/3. Nah, ini jawabannya, gitu ya. Oke, 4/3, 1/3 sama aja ya. Oke. Jadi kita pilih yang C. Oke, demikianlah pembahasan tentang salah satu aplikasi dari turunan menentukan nilai maksimum atau nilai minimum suatu fungsi. Nantikan video pembahasan matematika berikutnya. Jangan lupa untuk klik like and subscribe. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.